Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Benedicta Gule dengan NIM 2406116 dari Program Studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir. Lalu pada video kali ini saya mengambil wilayah kajian yaitu Kabupaten Kebumen. Dalam pembuatan peta kerawanan banjir, ada data-data yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan data kemiringan lereng, elevasi, jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, serta kerapatan sungai. Saya membuat peta kerawanan banjir ini berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Kurnia Darmawan dan kawan-kawannya dari Jurnal Geodesi Undip. Lalu, sebelum membuat peta kerawanan banjir, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat data yang harus disiapkan. Yang pertama, untuk kemiringan lereng, kita harus menyiapkan data DEMNAS yang bisa di-download melalui INA Geo Portal. Jika sudah memiliki data DEMNAS, lakukan ekstrak by mass, DEM dengan SHP wilayah kajian untuk menciptakan sebuah DEM sesuai dengan wilayah kajian kita. Lalu bisa juga dilakukan project raster agar dapat lebih sesuai dengan wilayahnya. Jika sudah, maka lakukan slope untuk mengetahui kemiringan lereng. Pilihnya yang ini. Lalu untuk slope sendiri, masukkan input rasternya adalah data DEM yang telah kita potong dan telah kita lakukan project raster. Habis itu, output rasternya pilih tempat penyimpanan yang diinginkan. Lalu karena dari jurnal yang saya ikuti, dia menggunakan persen, maka untuk output measurement-nya ubah menjadi persen rise. Jika sudah, lakukan run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah berhasil, lakukan reclassify. Input hasil dari slope yang telah kita lakukan, lalu request fieldnya tetap value, lalu pada classify, kita sesuaikan dengan jurnal yang ada. Itu saat pembagian pertama itu 8, 15, 25, 45, dan lebih dari 45. Di sini ada 5 kelas dan saya akan mengikutinya. Yang pertama, 8, lalu 15. Oh ya, maaf sebelumnya, kita hapus terlebih dahulu untuk dibuat menjadi 5 kelas saja. Jika sudah, baru diubah 8, 15, 25, 45, dan karena data saya mencapai 1000%, maka yang terakhirnya diabaikan saja karena dia akan masuk dalam klasifikasi lebih dari 45%. Lalu klik OK. Lalu pada bagian new ini akan saya jadikan sebagai kelas secara langsung sehingga tidak perlu diubah-ubah lagi. Karena kita mengikuti dari jurnal untuk kelasnya sendiri di sini 0 sampai 8 itu dimulai dengan datar dan nilai kelasnya adalah 5. Karena di sini 1, maka tinggal diputarbalikkan saja dengan memencet reverse new value. Untuk selanjutnya juga seperti ini. Oke, jika sudah, pilih tempat penyimpanan yang diinginkan lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu karena ini masih berupa data raster dan kita membutuhkan data poligon atau vektor untuk dijadikan sebuah peta kerawanan banjir, maka kita perlu melakukan raster to polygon. Input data reclass yang sudah kita lakukan tadi, dan ininya tetap value, lalu penyimpanannya tergantung di mana Anda ingin menyimpannya, lalu klik run. Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hanya bisa dimatikan. Oke, karena kita sudah mendapatkan data poligon, kita cek atribut fieldnya. Di sini masih berupa sebuah potongan-potongan poligon yang tidak menyatu. Untuk menyatukannya menjadi 5 kelas, maka lakukan dissolve. Dissolve sendiri, kita dapat memasukkan hasil dari raster to poligon yang telah kita simpan tadi. Lalu untuk ini outputnya, tergantung di mana Anda ingin menyimpannya. Lalu untuk dissolve fields-nya, pilih grid code. Jika sudah, lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Awalnya hasilnya mungkin akan berantakan, namun di sini saya sudah melakukan simbologi dengan menggunakan hasil dari classify yang saya tambahkan.
Lalu untuk selanjutnya kita masuk ke atribut table. Awalnya pasti hanya akan ada objek, shape, shape length, shape area, serta grid code. Lalu tambahkan field di sini untuk memasukkan klasifikasi serta serta mengubah grid code menjadi kelas. Di sini pilih grid code, lalu ubah aliasnya menjadi kelas, lalu tambahkan field bobot dengan data type-nya double, dan tambahkan field score underscore lereng dengan data type-nya double. Jika sudah, maka dapat dilakukan pengesavean. Lalu di sini klasifikasinya saya mengambil dari jurnal yang saya gunakan yaitu 0 sampai 8 datar, 8 sampai 15 landai, 15 sampai 25 agak curam, 25 sampai 45 curam, dan lebih dari 45 sangat curam. Lalu bagaimana saya menaruh klasifikasi ini? Klasifikasi ini dituliskan berdasarkan grid code yang sudah saya sesuaikan kelasnya tadi, jadi tinggal diikuti saja. Untuk bobotnya sendiri, pada jurnal ini kemiringan lereng bobotnya adalah 0,20. Maka pada skor bobot kita tambahkan 0,20. Lalu untuk skor lereng sendiri dapat dilakukan klik kanan, lalu calculate field, dan pilih bobot. Di bagian skor lereng pilih bobot, lalu klik tambah, lalu klik tanda bintang atau yang biasanya dikenal sebagai kali, dan pilih kelas. Lalu hasilnya, lalu klik apply, lalu maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini sudah sesuai dengan jurnal karena di kelas 5 bobot dengan 0,20 maka hasilnya adalah 1. Oke, jika sudah dapat dilakukan save, lalu ini data yang akan kita gunakan untuk kemiringan lereng pada peta kerawanan banjir. Untuk selanjutnya, peta elevasi. Yang pertama kita masukkan hasil DEM yang telah kita potong dan telah kita lakukan project raster. Lalu langsung kita lakukan reclassify. Input rasternya adalah hasil DEM, lalu ini value dan classify-nya dipencet. Sesuai dengan cara yang seperti yang saya lakukan tadi, kita mengikuti hasil dari jurnal yang telah dibuat, yaitu pada jurnal elevasi. Di sini kita dimulai dari kurang dari 10 meter dan hingga sampai 200 meter. Karena di sini data saya sampai 1000, maka kita dapat ubah menjadi 10, lalu 50, 100, 200, dan dibiarkan. 50, 100, 200, dan yang terakhir akan menjadi klasifikasi lebih dari 200. Lalu pencet OK. Sama seperti yang tadi, kita lihat di bagian new ini adalah kita ubah menjadi kelas. Apakah di bagian start edit dengan kurang dari 10, itu adalah nilainya 1, menurut jurnal dia adalah kelasnya 5, maka kita lakukan reverse new value. Jika sudah, lalu klik run. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Sama seperti data kemiringan lereng sebelumnya, si elevasi ini kita ubah menjadi raster to polygon. Lalu klik hasil dari reclass, ini value, lalu pilih penyimpanan, lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti yang ini. Lalu untuk selanjutnya, karena masih banyak datanya, poligonnya tidak menyatu, lakukan dissolve. Sama seperti cara yang tadi, to dissolve, pilih hasil dari elevasi reclass, lalu pilih penyimpanannya, dan di soft fields pilih grid code, lalu klik run. Maka hasilnya akan seperti ini, dan ini juga sudah saya lakukan sibologi, maka hasilnya lebih rapi. Sama seperti sebelumnya, di atribut table kita tambahkan field baru, lalu ubah grid code alias yang menjadi kelas, lalu tambahkan field bobot dengan data type double, lalu tambahkan field score elevasi dengan data type double. Lalu maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk skor elevasi sama, yaitu kita lakukan calculate field, lalu untuk skor elevasinya diisi bobot dikali dengan kelas atau grid code, lalu klik apply, lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini juga sudah sesuai dengan jurnal yang saya gunakan, yaitu hasil dari kelas 5, yaitu skornya adalah 0,5. Di sini bobotnya kita taruh 0,1 ya, karena dari jurnalnya juga di sini kelas ketinggian atau elevasi bobotnya adalah 0,1. Jika sudah, maka kita dapat lakukan save, lalu hasilnya seperti ini. Sebelumnya saya lupa untuk membahasnya. Untuk kemiringan lereng sendiri, kita dapat melihat bahwa di Kabupaten Kebumen, di bagian selatannya relatif datar. Dan ini bisa menyebabkan banjir dan genangan yang cukup memakan waktu karena karena kemiringan yang datar sehingga tidak ada jalan untuk air itu meluncur. Lalu di bagian utara dominan dari
curam dan agak curam, dan sangat curam. Sehingga di sini saat terjadi hujan atau ada air, dia bisa mengalirkannya ke bawah ke sini dan di sini tertahan lalu bisa terbawa ke laut. Namun di bagian selatan lebih lebih besar potensi banjirnya dibanding bagian utara. Lalu di bagian elevasi sendiri ini juga sesuai dengan hasil dari kemiringan lereng tadi, di sini ketinggian dari bagian selatan ini ada di bawah 10 meter dan ini adalah eh, di bagian pesisir sehingga sehingga ketinggiannya relatif lebih rendah. Lalu di bagian sini terdapat perbukitan kars sehingga elevasinya jauh lebih tinggi. Lalu untuk jenis tanah selanjutnya kita menggunakan data dari DSMW. Ini tuh data jenis tanah yang dilakukan eh, berdasarkan klasifikasi FAO. Di sini datanya saya dapat dari internet. Anda bisa mencarinya dengan jenis peta shape file jenis tanah. Lalu setelah dimasukkan, lakukan pemotongan dengan hasil SHP wilayah kajian kita. Lalu pada atribut tabelnya dapat langsung diubah sesuai dengan FAO soil atau dom soilnya kita sesuaikan dengan jenis tanah di Indonesia. Lalu infiltrasinya kita sesuaikan dengan jenis tanahnya. Di sini terdapat 5 jenis tanah yang berbeda. Namun pada umumnya ini adalah hanya 3 jenis tanah saja di Indonesia. Yang pertama ini ada aluvial, ada mediteran, ada litosol. Untuk infiltrasi sendiri berdasarkan dari jurnal yang saya pakai di bagian klasifikasi jenis tanah, infiltrasi aluvial itu termasuk tidak peka, lalu infiltrasi mediteran itu termasuk kepekaannya sedang, dan untuk litosol sendiri infiltrasinya sangat peka, sehingga hasil kelasnya itu untuk yang tidak peka adalah 5, untuk yang kepekaannya sedang adalah 3, dan untuk yang sangat peka nilainya adalah 1. Untuk bobotnya sendiri, kita ngambil dari sini, dia memasukkan tekstur tanah atau jenis tanah ini sebagai bobot 0,20. Dan sama seperti cara sebelumnya, ini dengan ditambahkan add, tambahkan jenis tanah, infiltrasi, kelas, dan bobot. Lalu untuk skor tanahnya sendiri, kita lakukan calculate field sama ya, untuk bobot dikali dengan grid code atau kelas. Lalu klik apply, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, dapat disimpan. Lalu bisa dapat dilihat bahwa di bagian bawah sini, tanahnya itu relatif aluvial, yang dimana infiltrasinya ini tidak peka karena bentuk dari jenis tanah ini adalah lempung, sehingga dia tidak dapat menyerap air, sehingga saat terjadi banjir, dia tidak dapat menyerap air dan menyebabkan genangan di wilayahnya. Sedangkan di bagian atas ini, dominan adalah litosol, yang dimana litosol ini sangat bisa menyerap air, sehingga saat terjadi banjir, dia tidak akan tergenang seperti aluvial dan dia dapat menyerap airnya. Lalu ada Mediteran sedikit di bagian utara, itu juga kepekaannya sedang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tapi dia mampu menyerap air tidak seperti aluvial. Lalu untuk selanjutnya, data curah hujan ini saya dapatkan eh, dari Sentinel, dari script dari Google Earth Engine, kita mencarinya dengan script untuk bagian Kebumen curah hujan rata-rata harian dari 4 tahun belakang, yaitu dari 2020 sampai 2024. Dan hasilnya ditemukan bahwa di bagian Kebumen ini rata-rata hariannya hanya sekitar 8 milimeter sampai 12 mili. Karena saya mengikuti jurnal dari sini, dia untuk curah hujannya sendiri di kategori 5 sampai 20 itu termasuk dalam kategori ringan. Jadi saya langsung dapat memasukkannya hanya satu kelas saja untuk atribut tabelnya. Saya tambahkan rata-rata curah hujannya sesuai dengan hasil DEM yaitu dari 8 sampai 12 mili. Untuk deskripsinya ringan dan untuk bobotnya sendiri adalah 0,15 dan kelasnya adalah 2. Lalu untuk skornya dikali dari bobot dan kelasnya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, dapat disimpan. Lalu untuk tutupan lahan, saya mengambil juga sesuai dari jurnal yang digunakan adalah nih, tutupan lahan, permukiman, sawah tambak, ladang, tegalan, kebun, semak belukar, serta hutan. Di sini saya dapat masukkan hasil dari data RBI yang didownload dari Ina Geoportal, yaitu bagian wilayah Kebumen dengan kualitas 25K. Sini kita dapat memasukkannya.
Dokumen yang sudah saya download di bagian metadata, untuk lahan terbangunnya sendiri dapat dipilih perumahan dan pemukiman. Lalu di bagian vegetasi, ini dapat dimasukkan semuanya sesuai dan dapat dilakukan kelasnya sesuai dengan klasifikasinya. Jika sudah dimasukkan semuanya, seperti ini ada banyak ya. Ini karena terpisah-pisah filenya, maka harus dilakukan penyatuan. Saya di sini menggunakan tools merge untuk menyatukan semua data SHP. Yang ini, lalu kita input semuanya dari ini, salah, dari zona pemukiman atau area, lalu ada rumahan, lalu ada sawah, semak, dan yang lainnya. Ya, di sini tetanya ada 8 ya, karena atas ini adalah yang sudah saya lakukan. Lalu simpan outputnya di tempat yang Anda inginkan, lalu dapat dilakukan langsung run. Maka hasilnya yang pertama akan menjadi seperti ini terlebih dahulu. Nah, ini tuh belum dipotong ya guys, jadi masih sesuai dengan RBI-nya. Di sini dapat kita lihat juga bahwa apa namanya poligonnya itu masih banyak dan masih terpisah-pisah. Di sini sama seperti sebelumnya kita harus melakukan dissolve terlebih dahulu untuk menyatukannya sesuai dengan kelasnya. Di sini inputnya adalah hasil dari penggunaan bahan yang telah dilakukan. Untuk outputnya terserah kalian ingin menyimpannya di mana. Lalu di soft filter pilihnya bagian catatan. Karena ini di catatan ini adalah nama dari jenis kelasnya. Habis itulah dapat dilakukan run. Jika sudah hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tuh karena masih belum dipotong, maka dapat dilakukan klip ya untuk menyesuaikan hasil dari penggunaan lahan ini sesuai dengan wilayah kita. Pilih bagian penggunaan lahan di soft, lalu klik feature-nya kita pilih SHP wilayah kita, lalu untuk penyimpanannya dibebaskan, lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini juga terlihat sudah rapi karena memang sudah saya lakukan simbologi dengan hasil dari catatan. Lalu untuk atribut tabelnya kita masuk. Untuk kelasnya sendiri, saya mengikuti dari jurnal yang saya ikuti. Itu tuh di sini untuk bagian permukiman itu kelasnya adalah 5. Lalu untuk sawah itu kelasnya adalah 4. Untuk sawah juga, sawah tada hujan adalah 4. Perkebunan adalah 3. Tanaman campuran adalah 3. Lalu tegalan atau ladang adalah 3. Semak belukar adalah 2. Hutan rimba 1. Dan hutan tanaman 1. Di sini juga bisa dilihat bahwa bobotnya itu yang digunakan adalah 0,15. Ini sama ya, seperti sebelumnya kita harus menambahkan filter lebih dahulu untuk memasukkan bagian bobot dan skor. Lalu, karena di sini adalah 0,15, untuk skor PL-nya sama kita lakukan calculate field. Bagian ini bobot dikali dengan grid code atau kelas. Di-apply lalu hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat juga bahwa di bagian di bagian selatan dan di wilayah Kebumen ini penggunaan atau tutupan lahan dominannya adalah sawah, sawah tak ada hujan. Dan di atas ini juga ada hutan rimba, lalu ada pemukiman-pemukimannya. Dan ini masih tergolong tutupan lahannya tuh masih banyak ya karena masih terdapat sawah yang luas dan hutan-hutan dan perkebunan kebun dan ladang yang lainnya. Pemukimannya juga tidak terlalu banyak seperti di kota-kota yang lainnya. Lalu untuk kerapatan sungai, di sini kita masukkan masukkan hasil dari RBI yang kita punya tadi. Kita pilih di bagian hidrografi, lalu kita pilih bagian sungai yang bagian LN ini yang line. Karena kita akan membentuk line density atau kerapatannya menggunakan tools. Jadi kita harus memilih yang line. Jika sudah, ini kalau dimasukkan awalnya tuh seperti ini. Dia tuh masih apa namanya? Masih sesuai RBI-nya, belum sesuai dengan wilayah kita. Maka dapat dilakukan klip terlebih dahulu supaya supaya bisa menyesuaikan sungainya dengan batas wilayah kita. Lalu jika sudah, kita cari line density. Nah, masukkan hasil dari sungai yang telah kita klip, lalu ininya jangan diubah tetap non, ini outputnya bebas, dan untuk output cell size-nya sendiri, ubah menjadi 30, dan untuk search radius-nya diubah menjadi 1000 meter atau 1 kilometer. Dan ini juga jangan diubah, lalu klik run.
maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini wajar ya, emang hasil itu memang seperti ini. Lalu dapat kita lakukan reclassify, yang spatial analysis. Untuk input rasternya, pilih yang line density telah kita lakukan. Untuk value-nya diubah, untuk reclass-nya tetap value dan classify-nya diubah menjadi sesuai jurnal. Yaitu pada bagian atas ini, untuk kerapatan sungai itu kita dimulai dari 0,62. Oh ya, sebelumnya di sini ada tuh 2, 3, 4, 5 kelas, maka kita juga hapus dulu semuanya menjadi 5 kelas saja. Dah, ini udah 5 kelas ya. Untuk selanjutnya yaitu 1,44, 2,27, dan 3,1. 1,44, 2,27, dan 3,10. Untuk yang terakhir dibiarkan saja karena dia termasuk dalam klasifikasi lebih dari 3,10. Lalu klik OK dan ini ya, kita di bagian new atau kelas ini, kita perhatikan dia termasuk kelas yang mana. Untuk kurang dari 0,62 ini termasuk kelas 5, jadi tinggal di reverse saja. Jika sudah, pilih outputnya penyimpanannya dan lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena ini melebihi dari batas wilayah kita dapat melakukan ini, apa namanya, extract by mass, yaitu untuk mengubah data raster kita menjadi sesuai wilayah kita. Lalu pilih reclass line untuk inputnya, pilih kebumen atau wilayah kalian, lalu untuk outputnya dibebaskan, lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika sudah, ini kan masih terbentuk dari data raster ya. Kita harus mengubahnya menjadi data vektor atau poligon. Kita dapat mengubahnya menggunakan tools raster to polygon. Pilih hasil dari yang telah kita lakukan sebelumnya, lalu pilih value untuk output penyimpanannya dibebaskan, lalu klik run. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu, karena ini eh, poligonnya masih banyak dan tidak menyatu, kita lakukan dissolve sama seperti cara-cara sebelumnya. Untuk inputnya, pilih hasil di kelas yang telah kita potong, yang telah kita ubah menjadi poligon, lalu pilih outputnya bebas. Untuk di solve sendiri, pilih yang break code. Jika sudah klik run, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk kelasnya sendiri, kita buka atribut table. Kita tambahkan field di sini untuk grid code-nya bisa diubah menjadi kelas, namun saya tadi melakukan penambahan kelas sendiri, sebenarnya tidak ada bedanya. Lalu untuk klasifikasinya saya tambahkan untuk memperjelas hasil klasifikasinya, yaitu yang 0,62 sampai 3,10 ini. Lalu untuk kelasnya menggunakan double, untuk bobot menggunakan double, dan skor sungai juga menggunakan double. Jika sudah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita tambahkan sesuai kelas yang tadi kan sudah ada ya di grid code ini. Jadi kita tinggal sesuaikan saja untuk klasifikasi kerapatan alirannya. Lalu di sini juga kita bisa lihat bahwa bobot yang digunakan adalah 0,10 atau 0,1. Lalu untuk bobotnya saya tambahkan 0,1 dan untuk skor sungainya kita lakukan calculate field dengan bobot dan dikali kelas. Lalu klik apply lalu OK. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bisa dilihat juga bahwa di bagian selatan ini dominan kerapatannya itu gak terlalu rapat ya, di bagian atas yang lebih rapat. Lalu, jika semua data sudah dipunyai, maka kita lanjutkan untuk membuatkan peta kerawanan banjir sendiri. Ini caranya cukup mudah banget karena semua data sudah kita punya. Ini kita tinggal lakukan union pertama. Union. Pilih yang ini. Lalu kita masukkan semua data yang kita butuhkan, yaitu kemiringan lereng, elevasi, jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan tutupan lahan, serta kerapatan sungai. Ada 6 ya, ada 6 jenis data. Untuk outputnya disesuaikan. Kalau saya di sini juga nggak apa-apa. Nah, Union, puas. Untuk lalu dapat dilakukan run.
emang agak sedikit lama karena emang banyak kan data yang sudah kita lakukan, jadi dia menggabungkannya agak sedikit lama. Nah, ini sudah jadi. Oke, kalau sudah berhasil kita dapat tutup. Lalu di bagian sini kita langsung ke bagian atribut table, di bagian union maksudnya. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini sudah ada hasil dari semua yang telah kita lakukan. Kalau saya untuk mempermudahnya, kita geser hasil dari skor lereng ini ke bagian hasil dari skor lereng ini kita taruh di bagian paling belakang, karena untuk mempermudah pembacaan. Lalu untuk selanjutnya kita taruh juga si skor dari, kalau saya diurutkan supaya saya tidak pusing, saya elevasi, lalu jenis tanah, skor tanah ini. Kalau misalnya kalian melihat tuh ada 0, 0 atau tidak ada hasil skor ini, berarti ada bagian poligon yang di bagian ini tuh tidak ada gitu. Jadi, tapi gak usah panik karena itu tidak mengubah apa-apa, karena masih ada hasil dari klasifikasi lain yang bisa membuat kelasnya. Lalu kita tambahkan dari skor curah hujan, lalu kita tambahkan skor dari penggunaan lahan. Nih, skor PL. Kita taruh sana. Lalu dan yang terakhir ini adalah hasil skor dari sungai. Oke, kita sudah mempunyai itu 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah mempunyai 6 data. Dan langkah selanjutnya adalah kita klik field. Lalu kita tulis di sini adalah total score. Skor. Untuk tipenya, pilih yang double. Jadi kita bisa lakukan kalkulasi field berupa angka. Oke, jika sudah kita dapat save ya. Mohon maaf sebentar. Nah, di sini sudah muncul total score yang telah kita tambahkan fieldnya. Lalu kita calculate field. Di sini kita tinggal tambahkan semua hasil skornya. Yang pertama adalah skor lereng, ditambah dengan skor elevasi, ditambah dengan tanah, ditambah dengan curah hujan, ditambah dengan penggunaan lahan, tambah dengan sungai. Total ada 6 skor ya yang kita tambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah, lalu kita klik apply. Lalu, oke. Nah, kita lihat ya, ini sudah ada hasil skornya masing-masing dari total skor. Karena banyak ya. Nah, untuk klasifikasi simbologinya sendiri, kita bisa, kita lihatin dulu supaya tidak berat. Nah, untuk simbologinya sendiri, saya lakukannya dengan menggunakan metode natural break exchange. Yaitu pada simbologi, pilih graduate colors, lalu di bagian fieldnya pilih yang hasil total score kita, lalu natural break exchange. Lalu karena di sini saya mengikuti jurnal, di sini dia hanya menggunakan 3 kelas saja, yaitu tidak rawan, cukup rawan, dan sangat rawan. Maka saya juga akan menggunakan 3 kelas. Kita ubah menjadi 3. Dan untuk perhitungannya sendiri itu akan disesuaikan langsung dengan arcisnya. Untuk labelnya sendiri, kita bisa mengubahnya untuk kelas yang ini tidak rawan. Lalu untuk yang tengah ini adalah cukup rawan. Dan yang terakhir adalah sangat rawan. Tidak rawan, cukup rawan, dan sangat rawan ya. Nah, lalu ini kita pilih format all symbols untuk menghapus outline-nya agar lebih rapi. Kita pilih yang no color, lalu klik apply.
Nah, sudah jadi ya teman-teman, ini lalu color skemanya kita ubah dari gradasi warna dari hijau ke merah. Nah, yang ini. Kalau saya sendiri, karena saya merasa ini warnanya adalah oranye, saya tuh mengubah warnanya menjadi lebih merah. Nah, ini. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan ya bahwa ini adalah hasil peta kerawanan banjir dengan metode scoring dan overlay. Didapatkan hasil bahwa di Kabupaten Kebumen ini, di bagian selatannya itu memang sangat rawan ya, karena tadi dari kemiringan lereng serta elevasi itu dia bentuknya datar dan cukup rendah karena dia adalah daerah pesisir, sehingga saat terjadi banjir dia tuh airnya tergenang. Lalu untuk jenis tanahnya juga aluvial yang mendukung bahwa dia tidak dapat menyerap air karena dia adalah lempung sehingga si airnya itu emang tergenang, tidak bisa diserap. Dan curah hujannya itu emang rendah, jadi sebenarnya karena curah hujannya hanya satu parameter, dia sama saja sih hasilnya. Lalu untuk tutupan lahan sendiri juga, di bagian sini tuh tadi emang dominan tuh adalah sawah. Walaupun dia adalah sawah, dia tuh emang tanahnya kan aluvial ya, jadi dia juga emang tidak bisa menyerap air dan saat terjadi banjir juga membuat genangan, sehingga di wilayah ini emang pasti lebih banjir dibandingkan di bagian utara. Untuk kerapatan sungai sendiri juga, tadi di bagian bawah sini tuh kerapatannya tuh cukup rendah. Jadi dia emang tidak rapat sehingga aliran airnya tuh lambat. Sedangkan di bagian utara, kita bisa lihat kalau sesuai dengan Kabupaten Kebumen, di bagian utara ini dominan adalah perbukitan kars, yang dimana untuk kemiringan lerengnya itu sangat curam, dan untuk elevasinya tentu saja tinggi, lebih dari 200 malah. Dan untuk jenis tanahnya dia tuh adalah litosol, dia bisa menyerap air, sehingga saat terjadi banjir tuh di daerah perbukitan kars ini rawan, tidak rawan terjadi banjir, karena emang kemiringan lereng dia bisa langsung meluncurkan air dan bagian jenis tanahnya juga dia dapat menyerap air. Litosol ini sangat peka untuk menyerap air. Lalu juga untuk tutupan lahan sendiri di sini tuh kita bisa melihat bahwa tadi tuh tutupan penggunaan lahannya tuh emang bagian sini tuh dominan adalah hutan. Hutan tanaman, kebun, tegalan, dan ladang. Pokoknya vegetasi-vegetasi yang mampu menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Nah, ini adalah hasil peta kebumen saya. Di sini peta kerawanan banjir di bagian selatan dominan sangat rawan. Di bagian bawah sini, ini tuh juga termasuk kalau nggak salah ini adalah perbukitan kars juga. Dia nih angkanya tergolong cukup rawan walaupun tidak tidak sebanjir di bagian sini. Dia tuh karena agak lebih tinggi, dia tuh tidak rawan dan cukup rawan terjadi banjir. Dan di bagian utara ini emang full cukup rawan dan tidak rawan terjadi banjir, apalagi di bagian yang hijau tua ini dia mungkin tidak akan terjadi banjir karena emang dia adalah wilayah dengan ketinggian dan lereng yang cukup curam ya, ketinggian yang tinggi dan lereng yang cukup curam sehingga mustahil untuk terjadi banjir. Nah, untuk hasil dari layout sendiri, layout saya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari layout peta kerawanan banjir Kabupaten Kebumen yang dibuat pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya menggunakan skalanya 1:200.000. Nah, kita dapat melihat juga dengan jelas bahwa klasifikasi merah ini adalah sangat rawan, kuning adalah cukup rawan, dan hijau tua ini adalah tidak rawan. Mungkin sekian hasil dari video tutorial saya dalam membuat peta kerawanan banjir. Semoga video saya berguna bagi yang sedang mencari tutorial bagaimana cara membuat peta kerawanan banjir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan banyak loadingnya. Saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa kembali.